Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Para jemaah sekalian, kita awali dengan bacaan basmalah dan kalimah syahadat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul ya habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah untuk kita semuanya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir batin buat panjenengan semuanya dan keluarga kita semua. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah, bahaya, penyakit apapun. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan semua ikhtiar dan usahanya. Mudah-mudahan dibahagiakan, ditentramkan rumah tangganya, dijadikan solih-solihah putra-putrinya. Mudah-mudahan yang sakit di antara jamaah barangkali ada, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kesembuhan. Orang-orang yang kita cintai yang sudah berpulang di hadapan Allah, mudah-mudahan makbarahna dijadikan pelataran surga, dan kita semuanya saat kembali mudah-mudahan husnul khatimah. Liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, sempat agak ragu tadi itu, khawatir terlambat karena start dari Malang Kota jam 3. Jadi melanggar batas kecepatan. Nyampe di sini persis, jadi kira-kira 3 menit atau 2 menit sebelum adzan. Alhamdulillah bisa ketemu sama panjenengan. Ngaji ini jadi menarik karena ini kayak apa ya istilahnya, nek bahasa kasar itu menelanjangi diri sendiri, mengoreksi diri sendiri. Hari apa ya, tanggal berapa itu, pokoknya 2 minggu yang lalu mungkin. Kita kan ngajinya 1 bulan sekali ya. 2 Ahad yang lalu itu, hari Ahad kebetulan saya sama anak-anak ini yang tak jadikan stiker ini, jangop, itu ngetril, jadi menolak tua ya, masih senengan di pencilaan. Tidak sekedar ngetril karena judulnya ngadventure, ngaji adventure, jadi pas di titik yang menurut teman-teman bagus itu kita halakoh, kita ngaji. Yang menarik mungkin barangkali di situ lebih banyak ke ilmu praktek ya. Ilmu praktek itu enggak hanya diomong, enggak hanya ditulis, tapi dilaksanakan. Misalnya dalam keadaan karena memang musim hujan sangat belepotan pakaian kita, dan ya lazimnya orang ngetril nggak mungkin bawa tas besar-besar atau apa gitu ya. Cuman paling bawa minum karena mungkin untuk fleksibilitas. Nah di situ kita laksanakan waktu itu sholat zuhur asar kita jamak karena memang kondisi perjalanannya lumayan jauh. Ada sebagian di antara teman-teman yang di situ karena tidak asli jamaah saya, mungkin tim
guide atau tim pendamping pas sholat tidak ikut jamaah gitu. Saya tahu dia muslim tapi tidak ikut jamaah, tidak sholat artinya, bukan nggak jamaah aja nggak sholat. Nah dari situ kita coba kupas. Terus dari beberapa pembahasan ada pertanyaan, Ustaz, apa mungkin kita sholat dalam keadaan seperti ini? Ini kan ilmu praktek ya. Ilmu praktek saya katakan syarat sahnya sholat itu suci. Tidak ada satupun pendapat baik diambil dari Al-Quran maupun hadis maupun para ulama yang menyatakan syarat sah sholat itu harus bersih. Syarat sahnya adalah suci. Nah, saya tanya yang bertanya tadi itu, kira-kira menurut sampean pakaian sampean itu suci atau tidak suci? Nggak tahu, Ustaz, kotor. Kan memang belepotan lumpur nih, kotor. Nah sekarang kita belajar ilmu pasti, karena syariat itu ilmu pasti. Ini ya, yakin dilakukan, nggak yakin jangan dilakukan gitu. Nah sekarang saya ajari sampean supaya nanti sampean nggak akan pernah lagi ninggal sholat dengan alasan apapun. Pelajarannya begitu. Jadi mau ngetril ngene-ngene, sholat gitu. Kotor, nah kembali main hukum syariat, hukum fikih. Hukum asal pakaian ketika sampean pakai tadi, awal sampean pakai tadi itu. Sampean yakin pakaian sampean dalam keadaan suci? Suci, Ustaz, karena baru dicuci dan sebagainya. Oke, pokoknya sampean merasa pakaiannya suci ya. Oke, berarti selesai. Pakaian Anda suci. Tapi kotor, Ustaz. Nah, kotor. Kotor kena apa? Kena tanah. Coba lihat di antara tanah-tanah yang belepotan di pakaian sampean itu. Ada ndak yang sampean pastikan najis? Misalnya kena kotoran hewan, ya, misalnya nyun sewu, kena telek atau kena najis yang lain. Ndak tahu, Ustaz. Nah, kalau ndak tahu hukum asal. Hukum asalnya tanah adalah suci. Gitu. Hukum asal air adalah suci. Bukan terus menolak keadaan ideal kita sholat dalam keadaan bersih. Kadang-kadang kalau teman-teman kita yang bekerja mungkin di lepas pantai, di tengah hutan, di atas gunung, atau di tempat-tempat lain nanti punya alasan dong kalau gitu untuk meninggalkan sholat. Gitu. Jadi memang saya sengaja seperti itu karena di antara mereka mungkin ada yang pekerja, ada yang mungkin barangkali punya bengkel atau apa dan sebagainya. Nanti alasan kotor, enggak sholat. Nah ini bahaya karena sholat hanya bisa ditinggalkan dengan dua alasan. Ya, kalau jenengan pingin ninggal sholat, jenengan harus punya dua alasan ini. Monggo kalau kerso. Satu, hilang kesadaran, artinya jenengan sudah dianggap tidak waras. Ya. Yang kedua, jenengan sudah tidak bernafas. Nah, monggo silakan dipilih di antara dua ini. Berarti kan nggak ada keadaan yang membuat kita bisa meninggalkan sholat. Ya sudah, berarti apapun kondisinya kita harus sholat. Cuman masalahnya memang kadang-kadang belum cukup ilmu untuk betul-betul mengamalkan syariat agama ini dengan kafah. Nah ini lanjutannya, materi kita memang begitu. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ajma'in langkol. Kemarin kita belajar kalau memperbaiki hati itu dengan 3 cara, yaitu ikhlas, as-sidqu membenarkan, dan at-tuma'ninatu anteng, tenang. Jadi tanda orang itu betul-betul yakin dan percaya kepada Allah adalah tenang,
nggak gampang bingung, nggak gampang panik. Kalau dalam diri Anda, dalam diri panjenengan semuanya ini, nggak terkecuali ibu-ibu, mungkin barangkali BE lo ya. Nek mulai tanggal-tanggal tua taya apa, biasanya isine dompet iku biru-biru ambek abang-abang merokok sing dominan iku kok abu-abu ae ngene. Ngerti Bu abu-abu, Bu? Pinten abu-abu niku? 2000. Nek biru ambek abang lah 50.000 ambek 1.000 ngoten. Kalau ternyata kenyamanan, ketentraman, ketenangan hati kita itu ditentukan oleh isi dompet, itu berarti jenengan perlu khawatir loh. Jangan-jangan jenengan bukan beriman kepada Allah, beriman kepada isine dompet ya. Bahwa yang menjamin kelangsungan hidup Anda satu hari ini itu bukan uang, bukan materi, bukan makanan, tapi benar-benar Allah. Loh tapi ya gak mungkin aku percaya tok ambek Gusti Allah padahal aku luwe nek gak mangan terus ya apa? Aku gak duwe duit nek gak kerja terus ya apa? Nah, bentuk-bentuk ikhtiar, bentuk-bentuk usaha itu bagian juga dari keimanan kita kepada Allah. Kita dikaruniai fisik, kita dikaruniai akal, kita dikaruniai keyakinan, yaitu yang kita gunakan. Karena bukan orang yang beriman ya, kalau dia cuman pasrahnya dalam bentuk tidak melakukan apa-apa ya kan? Mungkin barangkali sudah sangat masyhur satu cerita di masa Umar Ibn Khattab ketika ada seorang pemuda yang berdoa, ya Allah karuniai aku rizki, turunkan ini itu dari langit dan sebagainya, disaweret sampai Sayyidina Umar, kono nang pasar kono lo, kerja. Baru kamu akan merasakan tawakal itu ya apa. Makanya kita diajari tawakal itu di awal bukan di akhir. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Sejak kita meninggalkan rumah pun kita diajari untuk tawakal kepada Allah. Tawakal adalah memasrahkan diri dengan memperbagus niat kita ya. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, berarti langkah panjenengan kemanapun ketika meninggalkan rumah itu adalah bagian dari ibadah. Kalau bagian dari ibadah jenengan akan menjalankannya sesuai syariat Allah dan pada akhirnya jenengan akan betul-betul jadi orang yang ridho atas segala ketetapan Allah. Itu namanya tawakal. Bukan terus merondemprok gak lapo-lapo, itu bukan tawakal. Nah di sini terus dikatakan Audakul islahu dzawahir bijtina bin nawahi. Kata pensyarah kitab Al-Hikam ini, memperbagus zahir salah satunya adalah dengan benar-benar berupaya menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah gimana kita mau kepingin khusyuk tapi meripati plerak-plerok. Gimana kita bisa menikmati bacaan Quran kita, wong di dalam pikiran kita cuman memburu harta dan kesenangan. Gimana kita bisa merasakan nikmatnya zikir kita kalau hati kita hanya berpikir untuk memperpuas diri dan sebagainya. Nah hal seperti itu, ini satu siklus ya sebenarnya. Misalnya kalau mohon maaf, kalau saya tanya barusan kita melaksanakan sholat subuh, rasanya gimana rasanya? Ada rasa nikmat enggak? Kalau saya pribadi di luar bagian dari ibadah pokok sholat, saya itu sangat termotivasi kalau udah ngaji. Tadi berangkat dari Malang ke sini, habis ini nanti ninggalkan Masjid Al-Islah ini langsung menuju ke Bangil dan Pasuruan. Ya. Nanti malam ba'dal maghrib sudah ditunggu teman-teman di Masjid Baitur Rahman di kampung saya.
Jadi pencolot, tapi rasanya kok yo enak wae gitu ya. Nikmat saja, nah, capek, ngantuk. Saya masuk Malang tadi malam sekitar jam 11.30 12-an. Ngisi diskusi di sana, anak-anak muda-muda, ya sampai kira-kira jam 2-an. Saya bilang aku tak merem dulu ya. Enggak kira-kira 2:30 tangenono. Berarti cuma 30 menit. Padahal posisi tadi berangkatnya dari Nurul Jannah saya dari Petro, langsung meluncur ke Malang. Nah, seperti itulah sebenarnya orang nek manjane dalam hatinya itu ibadahnya karena cinta, bukan ibadah karena transaksi. Ya, ibadah panjenengan itu terasa nikmat. Seperti orang yang kepeksa makan saat dia sakit. Ya, saya subuh di Nurul Jannah, tapi jam 7 janjian di Surabaya. Ada seorang sakit kena Alzheimer sama demensia. Beliau sudah nggak bisa dikendalikan, udah ngeracau dan lain sebagainya. Nah, saat itu perawatnya saya coba tenangkan dikit gitu ya. Akhirnya beliau bisa makan. Makannya orang seperti ini, nyun sewu, menikmati apa enggak? Ngene. Ya. Sampai terakhir saya bilang untuk keamanan dan kebaikan baik yang sakit maupun yang jaga, enggak apa-apa, diikat pakai ikat yang memang standar kesehatan itu kan ada, diikat supaya beliau juga bisa istirahat. Karena beliau manggil saya itu, keluarganya manggil saya karena sudah 3 hari enggak tidur sama sekali dan akhirnya ngamuk terus. Gitu, sudah sepuh. Ini sepuh-sepuh banget ya enggak sih? Belum 70. Saya nungguin ayah saya sakit itu umur 93. Ya alhamdulillah. Ya ini nyun sewu ya, ahli ibadah itu biasanya akhir hidupnya juga tenang. Ya. Saya enggak nuduh ya, saya kan enggak nyebut nama, enggak nyebut siapapun kan gitu ya. Nah, saya kembali ke topik tadi itu. Didulang mangan orang dalam keadaan seperti itu enggak menikmati. Kenapa? Enggak sehat. Dan enggak sadar bahwa makan itu baik buat fisiknya, untuk kesehatannya, untuk kelangsungan hidupnya. Karena bagaimanapun bagian dari kelangsungan hidup, hifdzun nafas namanya, itu adalah makan kan gitu ya. Nah sama juga sebenarnya kalau kita beribadah, ini tak ulang-ulang terus nih. Setiap kali pengajian ini tak ulang-ulang gitu ya. Bahwa ketika kita belum bisa menikmati ibadah atau menempatkan ibadah sebagai sebuah kewajiban, itu kayak sampean loro didulang mangan, dipekso, diloloi kasarane. Lah terus enaknya di mana? Mungkin dikongkon milih, mungkin kayak pasien tadi itu nolak, gitu. Disuapin tuh nolak. Kasarannya gini, nek dikongkon milih sampean misalnya ya, turu jam-jam koyok ngene iki ambek sholat atau ngaji, mungkin nafsu kita akan bilang enak turu, ya kan? Kalau saya misalnya tadi pencolot dari satu tempat ke tempat lain misalnya begitu ya, yes, enak ngopi woh, ambek menikmati apa jenenge puhung anget ayo apa misalnya. Apakah saya memburu sesuatu? Allahu Akbar. Cek emane kalau saya memburu misal, ya misal ini saya jadikan profesi dan saya berharap sesuatu dari profesi ini. Lah kok yo cek emane? Selasa kemarin ini Selasa ini. Nah, tadi yang saya cerita Selasa ba'dal maghrib itu saya ngaji tafsir Jalalain. Ya. Jalalain. Kenapa dinamakan Jalalain? Gonang moro-moro tafsir apa? Jalan lain. Jalalain jadi jalan lain. Jalalain itu karena disusun oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli sama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dikarang oleh 2 orang yang bernama Jalal. Makanya disebut Jalalain, 2 Jalal. Kayak gitu. Di situ dikatakan
Berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW dia. Ini yang agak sedikit belum kita dengar lah. Kalau yang sudah pernah kita dengarkan satu huruf itu bernilai 10 kebaikan gitu ya. Kata Rasulullah bukan satu huruf itu alif lam mim satu huruf enggak, tapi alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Hadis lain menyatakan begini. Setiap kebaikan kalau nanti dilipat gandakan 10, setiap kebaikan yang jenengan baca dari Al-Quran itu seperti kata Rasulullah, seperti orang sodakoh nakotain. You know nakoh? Apa Pak nakoh itu Pak? Nakoh itu seekor onta yang sudah layak untuk dijadikan hewan kurban. Kalau kita beli nakoh, ya istilahnya nakoh atau nek ndok kene nek ngarani unta iku lak jamal. Ya, jamal iku unta. Ada beberapa istilah. Nakoh itu yang sudah poel nek bahasa kita ya. Minimal di sana itu harganya sekitar antara 7.000 sampai 10.000 real. Lihat besar kecilnya. Wis sing rodok murah 7.000 real aja ya. 7.000 real teruskan dengan 4.000 rupiah. Berarti kurang lebih berapa itu? Anggap aja misalnya 25 juta satu ekor onta. Ketika panjenengan baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf yang jenengan baca. Satu hurufnya dikali lipatkan 10. Setiap 10 itu dihadiahi per satu kebaikan sama dengan 2 ekor onta. Berarti 50 juta. Ping 10, ping 19. Terus cek rugine saya kalau saya tukar dengan uang 500.000 atau 200.000 atau 1 juta. Cek rugine saya. Sedangkan Allah kan bisa mencukupi saya dengan cara apapun. Itu kalau mau transaksi sama Allah begitu. Makanya Gusti Allah bilang wala tashtaru bi ayati samanan. Kalau mau dodolan ojo dodolan murah mbek Gusti Allah. Dodolano sing larang pisan. Apa yang mahal dalam kehidupan ini? Ya Allah, saya minta sehat lahir batin. Mahal loh itu. Swear mahal. Sampean bisa menghargai kesehatan? Kerosone ya saat itu tadi. Ustadz katanya istrinya, ini sudah ratusan juta Ustadz. Loh, ratusan juta? Nek loro tapi. Tapi saat seperti ini jenengan bisa menghargai nilai kesehatan panjenengan. Ya, iku sih fisik. Nek kayak maaf ya, sekali lagi saya tidak sebut nama sama sekali, kita ngambil ibrohnya aja. Kalau seperti beliau, kasarnya Alzheimer itu lak pikun nah. Siapa terus? Masa-masa tua, terus jenengan gak isok sholat, gak isok ngaji, gak isok zikir. Mau sampean hargai dengan sesuatu? Gak bisa kan? Mahal sekali itu. Betul-betul mahal. Wis, dalam kehidupan ini apakah uang segala-galanya? Saya katakan uang memang sarana dan itu penting. Tapi yang sampean cari adalah hidup tenang dan bahagia. Ada harganya itu. Hal-hal seperti itu harus kita kembalikan ke titik paling dasar. Supaya kita bertransaksinya sama Allah itu nggak nanggung gitu. Ya Allah please tokoku sampean gawe laris. Nek sampean laris terus moro-ngono gak sempat jamaah. Karena saking larisnya gak sempat ngaji, karena saking larisnya sampean gak sempat kumpul sampai anak-anak dan keluarga. Ayo. Ono apa enggak kayak ngene iku? Ada. Budal wisu nyemun jam 2 wis nang pasar. Ya ayo pasar Gresik delon jam 2 wis rame apa enggak? Apa maneh keputran ayo. Pak gitu toh. Wong kok njekutet mari teko dodolan marang ngono turu. Mari turu siap-siap dodolan maneh. Hidupnya berputar begitu saja. Apa enake gitu loh. Ya kan? Nah ini ayo balik lagi. Makanya di sini saya katakan islahul dzawahir untuk memperbaiki
memperbagus fisik kita ini, laksanakan perintah dengan baik, tinggalkan larangan dengan ridho. Laksanakan perintah sebaik-baiknya, tinggalkan larangan dengan ridho. Kok dengan ridho ya apa? Kadang-kadang awak dhewe ninggal larangan itu dengan kepeksa soalnya. Aku sakjane seneng aku sakjane. Lah tapi dilarang mbek agama ya. Berarti kita nggak benar-benar ridho sama ketetapannya Allah. Terus di sini dikatakan lagi wamtithalul awamir itu ya, bijitina bin nawahi wamtithalul awamir wa islahud dhamair, sedangkan memperbagus rasa, dhamair itu rasa. Ya, istilahnya batin kita. Bit takhliyati minar radha'ili wat tahliyati bi anwa'il fadail. Dengan apa? Nek takhliyah itu istilahnya ya anggap aja lah berseni, ya. Radha'il itu sifat-sifat jelek. Saya kemarin contohkan, ini kembali contoh kegiatan terbaru saya, ya, misalnya yang ngetril atau yang tadi malam diskusi sama anak-anak muda ya, anak-anak komunitas mahasiswa. Saya bilang, saya itu benar-benar tidak bisa mengucapkan, contoh ya, saya bisa spell, saya bisa ngeja, tapi gak bisa mengucapkan. Masih cuma contoh, misalnya COK. Saya nggak nyuruh sampean untuk baca lo ya. Saya cuma nyepel aja, nyepel itu ngeja. Tapi lisan ini nggak bisa mengucapkan itu. Nek dilengkapi yo iso ditambah JAN itu iso. Namanya saya bisa baca ya. Tapi di ngomong ngucapnya nggak iso Pak. Saya itu gak mentolo, lisan saya ini saya buat meso itu gak mentolo. Wong kadang-kadang ngomong sama anak saya bahasa-bahasa yang mungkin secara norma dianggap kurang sopan gitu aja. Nyun sewu ya. Ngomong misalnya BODOH. Itu kan bahasa biasa. Tapi saya eman, ini namanya rodhail, akhlak-akhlak yang rendah, gitu. Kalau dikatakan memang, oh enggak mas, itu duduk meso mas, itu bahasa pergaulan, tergantung intonasi dan situasi yang mengucapkan. Iya wis oke. Kita semua di sini situasinya enggak emosi kan? Enggak emosi, baik-baik aja kan saya dengan panjenengan, baik-baik aja. Ayo coba dengan speaker ini saya meso. Kira-kira menurut panjenengannya apa? Loh kan sesuai tempatnya, oke sesuai tempatnya. Ya, bagaimanapun koreksi dari sebuah peradaban adalah ketika berada di tempat baik kok gak layak itu berarti gak baik. Gitu aja. Itu untuk nyeleksi sebuah peradaban, baik peradaban dalam bentuk perkataan atau misalnya pakaian atau perilaku dan sebagainya. Itu tempatkan dia di tempat baik kok gak layak, itu berarti ya memang nilai peradaban itu gak baik. Misalnya ngomong, misalnya berpakaian, misalnya bersikap, itu seperti itu. Dan emanen tahliyah itu begitu, emanen diri kita ojo sampai ngucap no hal yang rodhail, yang bernilai rendah. Karena nilai diri kita nanti ditanting oleh Gusti Allah juga begitu. Ngapunten saya bukan menghina mereka loh ya, gumbulan saya malah mereka. Ini saya kan pernah bercerita komunitas yang ini, yang stiker ini Jangop, itu kan mantan pemakai narkoba, mantan penjudi, bahkan ada mantan pembunuh loh ada. Saya ini bisa diterima tak tobat saya Ustaz. Loh kon saiki wis niat koyok ngene iki. Insyaallah diterima mbek Gusti Allah. Enggak ngerti sing nerima tetap Gusti Allah. Saya bukan seseorang yang punya otoritas untuk menilai tobatmu diterima apa enggak. Tapi kamu berada di sini, duduk bersama kita, gelem ngaji, itu insyaallah tondo-tondo diterima. Kan gitu. Ono lho Pak, melok ngaji saya dalam keadaan deliring, deliring. Deliring aku setengah miring, wong mari ngombe aja nih. Mari pakai narkoba misalnya. Sampai setengah-setengah rotok teler gitu melok ngaji. Terus mari ngaji terus moro dia tanya, "Cak, nih mengel saya kan Cak. Saya menro aku mang rotok gak sehat." Iya, awak mari ngombe kan, si ambu si anu. Sampean kok gak iku ya, Cak ya?
Moro-moro aku diusir kok. Kalimatnya aslinya dia bilang gini, sampean kok gak jijik ambek aku Cak ya? Ngapain? Bahwa kamu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu kan masa lalu kamu. Tapi ketika kamu duduk di depan saya dan mau ngaji, ini calon masa depan kamu. Dan saya melihat orang seperti ini potensi. Kenapa harus saya usir? Kalau saya usir gak jadi api. Sing pasti ditampani mbek kanca-kancane maneh. Dijak ya ngombe maneh, teler maneh kan gitu. Tapi ketika kamu diringankan kaki kamu untuk duduk bersama saya, itu berarti kamu calon orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Nah, apanya yang kita lihat jelek? Kan ngaten. Nah, itu seperti itu gambarannya. Jadi islahud dhamair, memperhalus rasa itu dengan meminimalisir apa-apa yang mungkin bisa kita lakukan, kita ucapkan, kita sikapi yang nilainya rendah. Rodail itu rendah. Ojo sampai lah wis. Ngomong ditoto, sikap ditoto, perbuatan ditoto. Lalu nanti ono tanggung jawabnya kabeh Pak Bro. Masih misalnya madhabnya Gus Bahak, kabeh wong beriman mlebu Islam. Iya, saya setuju. Dibuat enak aja. Iya pasti. Tapi kan tsummalatus alunna yauma idzin anin. Nah, kita belajar jadi orang yang tetap merasa bahagia dengan keimanan keislaman ini, tapi bertanggung jawab. Jangan disalahgunakan begini. Allah Maha Pengampun kok. Berarti aku melakukan apapun nggak apa-apa. Nanti kan diampuni sama Allah. Ya jangan begitu. Iku jenenge nek bahasane mriki napa? Ngelamak ngono iku jenenge. Nek ana wong ngelamak ngono ya napa sampean? Jawondo dikeweplak ngono misalnya. Oh niku masih awak dhewe iki loman ya tapi aja terus moro ngono mari dikei gawe judi, menurut sampean ya apa? Sampean keimane apa enggak? Kan gitu. Itu orang yang tidak tahu diri kaya ngono iku. Seperti itu ya. Terus wa islahus sarair, kalau soal yang lebih dalam lagi kan di sini dibagi ada dzawahir, zahir, fisik, ada domair. Domair itu bahasa saya kan ada 3 lapis ya. Ini menurut pembagiannya Al-Ghazali ada 3 lapis. Ada soter, ada fuad, ada kolab atau kulub kita kenalnya itu gitu. Ada soter, fi sudurin nas, ini sudur, soter niku jamaknya sudur, dada. Ada fuad, ya, ada bahasanya itu fuadihi. Aduh, ayatnya kok contoh ayatnya saya lupa. Misalnya terus ada kolab, ada litat ma'innal qulub, misalnya lihat ma'innal qulub, misalnya ada istilah soter, ada istilah fuad, ada istilah qulub. Soter itu dada, menunjukkan fisik, ya. Orang yang kecenderungannya memang masih mengandalkan fisik. Fuad itu menunjukkan akal, orang yang mengandalkan akal. Kalau kolab atau kulub itu orang yang sudah mencapai level hati, misalnya begitu. Nah, di sini juga begitu. Memperbagus dohir adalah dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Memperbagus fikir adalah dengan meninggalkan hal-hal yang rendah nilainya, norma-norma yang atau akhlak-akhlak yang tidak pantas. Sedangkan memperbagus hati, ya bidliha wangkisariha, dengan saya baca bidzilliha wangkisariha, dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah dan memecahkan hati itu untuk betul-betul menikmati iman kita. Orang ingkisar itu kayak begini misalnya. Jenengan bisa searching nanti di YouTube ketika Imam sing sepuh niku, dulu Sudais itu kan muda kan nasihannya. Ketika ada Syekh Suraim namanya. Syekh Suraim itu suaranya enggak kayak saya gini, mungkin masih rodok bening ya. Suaranya berat dan serak. Agak sedikit mungkin kurang enak didengar. Ya, biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau di sana nggak ada Bismillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah kan tinggi.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Saya surem itu Imam Masjidil Haram. Sampai di lafadz misalnya Maliki Yaumiddin, diam lama. Terus nangis itu durasinya mungkin hampir 1 menitan sampai nangis. Tidak bisa melanjutkan Fatihahnya. Ini namanya posisi ingkisar, pecah hatinya. Karena saking menikmati bacaan Quran. Gitu. Jadi kira-kira tahu nggak ngerasakno sampai nek misale kanca-kanca saya tak iming-iming yo nek kepingin soto kekil koyokane gak ono liyane sak liyane wak manjung misale ngono ya misale. Nah nek sampean maca Quran koyokane gak ono sing luwih nikmat timbang ingkisar, tak takoni wis tahu ta sampean nek wak manjung wis tahu wisan, tapi khatam balak-balik maca bendina wis tahu nggak ngerasakno titik kenikmatan seperti itu. Itu namanya ingkisar. Nek durung proses perbaikan zahir sampai harus dilakukan. Berarti tadi itu menjalankan perintahnya dengan baik, meninggalkan larangannya dengan ridho, betul-betul ridho kepada Allah. Proses domair, proses pikirannya juga harus berjalan, yaitu meninggalkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Baru setelah itu nanti proses batin itu akan terasa. Akan terasa. Kanjeng Nabi nek sholat ya, air matanya katanya Sayyidah Aisyah tuh, air matanya bisa diperes saking nangisi. Pernah Rasulullah itu sholat mulai nisful lail ya, sampai subuh ya. Itu cuman maca sak ayat tok dibalen-baleni sampai nangis. Katanya Abu Hurairah melihat beliau itu sampai pundak beliau bergoncang-goncang saking nemene nangisi. Wa in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Maca ayat niku tok. Ya Allah, nek jenengan menyiksa mereka, jenengan memang penciptanya dan mereka memang hambamu. Tapi jika engkau ampuni mereka ya Allah, sungguh engkau lah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dan itu mulai nisful lail berarti jam 12 sampai mes subuh Rasulullah itu sholatnya 2 rakaat cuman maca iku tok. Dan sampai nangis. Sapa sing ditangisi? Jika engkau siksa mereka ya Allah, maka mereka adalah hamba-hambamu. Tapi jika engkau ampuni mereka ya Allah, sungguh engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Sapa sing ditangisi? Awak dhewe. Sing ditangisi ngorok-ngorok utawa nek gak ngono cangkruk nduk warung kopi ambek gaplean. Iki gak mentolo ini. Itu Kanjeng Nabi. Ini seperti itu. Saya kemarin cerita, kalau beliau sholat kok ngerasa nikmat, beliau tuh nggak seneng dalam konteks ini. Aku iki wis dikei luweh-luweh ambek Gusti Allah. Kok aku terus merong enak-enak. Makanya kemarin kan saya ceritakan, kadang-kadang Rasulullah itu sholatnya itu ambek mengangkat satu kaki begini. Ayo coba ya apa? Iso nikmat ngene. Cek apa sih? Cek beliau merasa ya Allah, aku kurang syukurku ya Allah. Aku sih kurang muraqabahku, pendekatan diriku kepadamu ya Allah. Sampai kayak ngono sampean. Memperlakukan diri beliau. Iku Kanjeng Nabi, Pak. Rasulullah yang dengan segala fasilitas nomor 1 dari Allah. Ya, kita yo sak mampune lah, tapi aja teman-teman blesete ngono ya. Ya kita enggak terus moro menuntut saya atau siapapun ya, tidak dituntut untuk melakukan apa yang di luar kapasitas ya, enggak ya. Tapi paling enggak yo ayo berusaha lah, kan gitu. Ya kayak tadi itu usaha saya diantaranya misalnya kalau saya betul-betul menghindari ngomong jelek, betul-betul menghindari, walaupun itu dianggap biasa, saya tidak mau. Kalau misalnya ada satu perbuatan misalnya, walaupun gak apa-apa cak, itu biasa itu cak. Saya berusaha akan menghindari itu. Ya carane lah, salah satu coro.
gitu ya. Nah, ini jam piro iki? 05.17 tak waca titik engkas cek oleh sak paragraf kurang titik. Hatta tatahadzabu wa tartadu bil adabi wat tawadhu wa husnul khuluq, sampai kita nanti itu terbiasa dengan adab, dengan tawadhu dan dengan akhlak yang baik. Jadi antara fisik, pikiran dan hati itu akhirnya selaras. Dijak ngene iki enak. Dijak ibadah iku enak, dijak ngaji ku enak. Ada nikmat yang terasa. Ada rindu yang selalu muncul. Kapan yo ngaji maneh, kapan yo jamaah maneh. Makanya di antara orang yang dirindukan surga kan begitu. Hatinya ta'alluq, hatinya gantung ke masjid, gantung ke majelis taklim, gantung ke perbuatan-perbuatan baik. Itu gantung terus. Karena setiap selesai melakukan kebaikan, fa idza faraghta fansop itu beralih ke kebaikan berikutnya dan berikutnya. Karena keinginannya memang selalu berbuat baik. Kenapa kok berbuat baik terus? Wa ila rabbika farghab. Karena dia selalu berharap. Berharap kepada apa? Berharap kepada Allah. Ya, mungkin panjenengan pernah dengar nih closing statement sebelum tanya jawab ya. Jalaluddin Ar-Rumi mungkin pernah jenengan dengar di ceramahnya Gus Baha atau di ceramah yang lain-lainnya gitu ya. Tapi ini kisah menarik. Kisah-kisah orang-orang istimewa itu. Tarian Rumi, tarian muter-muter itu. Ya, enggak tahu namanya apa itu, tarian apa itu. Itu kan dilakukan oleh murid-muridnya Jalaluddin Ar-Rumi bukan ketika berzikir, ketika beliau wafat. Loh kok ono gurune wafat kok malah nari? Ketika murid-muridnya menangisi kematian Rumi, gitu ya. Murid-muridnya itu mimpi didatangi oleh gurunya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ini marah-marah. Kon niku yo opo sih? Hari paling indah bagi setiap hamba adalah hari saat menghadap kepada Allah, dan saya sudah menghadap kekasih saya. Dan itu adalah waktu yang paling indah buat saya. Kok malah nangis kon niku? Mestine kan nek aku seneng kon niku muridku, kon yo melok seneng mestinya kan gitu. Nek bahasane jenenge Gus Baha kan, oh dadi murid tok bento. Nek bahasane Gus Baha kan bento. Di doa yang diajarkan oleh Rasulullah ada loh. Waja'al khairu ayyamina, jadikan hari terbaik kami ya Allah yauma alqaka, hari bertemunya saya denganmu ya Allah, kan begitu. Nah kalau memang sebuah pertemuan dengan Allah itu adalah hari terbaik, ya makanya terus Rumi melarang murid-muridnya untuk nangis. Ojo nangis, wong aku seneng kok, aku ngadep nang Gusti Allah iki terbaik, hari paling menyenangkan, kok malah nangis? Nari. Niku nari. Ayo sampean praktek ndok gini. Ayo malah dianggap aliran sesat temenan nih. Ono wong sedo ora nari-nari. Ya, itu contoh ya. Walaupun mungkin kita tetap harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Itu mungkin satu paragraf kecil ya. Kalau saya ulang bacaannya kayak gini tok. Autakul islahu dzawahir bijtinabin nawahi wal imtithalil awamir wa islahu dhamair bitakhliyati minar radha'il wa takhliyati bi anwa'il fadail wa islahu sarair wa hiya huna alal wah bidzilliha wa inqisariha hatta tatahadzabu wa tardahu bil adab wa tawadhu wa husnul khuluq. Itu kalimat barusan yang saya sampaikan dengan penjelasan-penjelasan tadi. Mungkin dari situ cukup. Sekarang jam 05.22, barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan, monggo. Materi ini serius soalnya, kan harus ditakono. Monggo.
menyatukan hati pikiran, kemudian kita ikhlas tadi tanda yang saya garis bawahi tadi, ikhlas menerima menjalani apa yang dilarang. Nah, dalam konteks sehari-hari saya pernah melihat dan ditanya oleh temannya yang menceritakan ke saya ini, ada seorang yang ditimpa kesusahan ekonomi, terjerat hutang begitu banyak, lagi sana sini. Ya, karena dia berpegang teguh kepada hukum tadi, apa yang dilarang tadi, bantuan yang ada dilalah teko duwe haram, dimakan, artinya bahwa yang dia menyelamatkan itu. Kemudian karena berkali-kali dia begitu, maka ada muncul pembenaran dari dia. Yang penting bantuan itu gak tanggung mana, tanggung bayar utang, bukan untuk makan anak istri saya. Siap. Bagaimana Nggih. banyak hal yang sampai kemudian katakanlah misalnya sopir, saya pernah naik gojek, ya apa mas, aku jadi sopir apa bekas, sudah tahu yang ngantar yang minta diantar ini tunting. Iya. Iya. Gitu. Apakah saya harus tolak? Iya. Kayak gitu. Nggih. Siap. Jadi ngeten. Salah satu karunia yang patut kita syukuri adalah kita berada di lingkungan yang baik. Kita bisa mendapatkan rizki dengan cara yang baik, ya. Dan kita punya kehidupan yang baik-baik saja gitu ya. Walaupun nyuwun sewu dalam keadaan tertentu, apakah terus mereka itu tidak mendapatkan limpahan rahmatnya Allah atau pertolongan Allah? Ya ada ya. Bentuk rahmannya Allah, siapapun walaupun dia tidak menjalankan perintah, bahkan menjalankan larangan misalnya begitu ya, itu pun tetap masih dikasih rizki gitu. Tapi persoalannya kadang-kadang ya, rizki yang diberikan oleh Allah itu masih sebatas rahman, belum rahim gitu. Kalau sebatas rahman itu hanya untuk kebutuhan naluri dasar makhluk hidup, ya. Katakan untuk bisa bertahan makan, bertahan hidup, bertahan bekerja misalnya begitu, tanpa memperdulikan apapun seperti hewan. Ngapunten. Hukumnya kan memang seperti itu. Karena rahmat Allah yang diberikan kepada siapapun tanpa kecuali, gak memandang dia beriman atau tidak beriman, itu memang rahman. Sifat rahmannya Allah begitu. Nah, kalau kepingin dapat rahim, itu karunianya memang akan mendekatkan orang-orang tersebut kepada Allah, tidak terus melakukan akhirnya pembenaran-pembenaran. Siapa maneh kerjaku koyok ngene. Saya hampir 10 tahun punya majelis pengajian di Doli. Ya kayak ngono iku. Ya apa maneh Ustaz? Disanjane isoke mek ngene tok. Pelan-pelan, Pak. Noto pemahaman mereka seperti itu. Ya. Jangan-jangan itu bukan karena ya apa maneh, tapi karena males keluar dari zona nyaman itu. Ya memang karena oleh rizki dari mungkin dari sumber yang tidak baik, terus males keluar dari itu. Padahal sebenarnya apakah Allah nggak ngasih potensi? Sing jelas rumusnya iku halal luwe akeh timbang haram. Sing jelas begitu. Tapi karena mungkin dia menganggap dirinya dalam keadaan terpaksa, dirinya dalam keadaan yopo maneh. Itu alibi-alibi, ini ngomong kritis ya. Itu alibi kadang-kadang dari orang-orang tertentu atau bahkan diri kita ketika mendapati sesuatu yang haram itu terus ngono, yopo maneh terpaksa wis. Gak ono liyane are. Sing halal angel, yo sing haram ae angel apa maneh sing halal. Kadang-kadang kan begitu ya. Wes jujur koyok ngene, zaman koyok ngene gak keduman.
banyak kok masih orang-orang jujur yang diberi rezeki oleh Allah dan pasti diberi rezeki oleh Allah. Banyak kok hal-hal halal yang jauh nanti lebih barokah kan gitu. Ya cuman kadang-kadang dia mengalihkan beliau-beliau seperti itu ya, mengalihkan dirinya terpaksa. Padahal asli ini gak mau berusaha. Saya ngerasakan berada di tengah-tengah Putrajaya, Doli dan sebagainya, sampai akhirnya pelan-pelan diberikan kesadaran, wis ta, siap yo, memang nyun sewu. Waktu itu beberapa kan saya kasih modal usaha. Dadi penjahit itu memang soro dibanding sampean dodolan apem. Semerem nggih. Nek sampean dodolan apem paling sak jam, 2 jam, 3 jam wis oleh atusan ewu. Tapi nek dadi tukang jahit apa teman-teman memang betul-betul dodolan apem temenan lho ya, dudu apem sing liyane. Iku mungkin barangkali cuman Rp1, Rp2, mungkin barangkali sampean kumpulkan dengan telaten, tapi iku luwih barokah. Barokah itu duduk jumlah, barokah iku urip sampean tenang. Barokah iku engko cita-cita sampai no akhirat. Pemahaman itu memang gak gampang. Saya tidak mengatakan terus akhirnya orang-orang seperti itu boleh. Kalau betul-betul darurat, hukum kita mengatakan boleh. Darurat loh ya. Darurat itu hidup mati. Nek gak tak terima aku mati, itu darurat. Baru kan ad-daruratu tubihul mahdurah. Konsep hukumnya begitu. Tapi terus darurat kok dibaleni terus dinikmati, ya itu jenenge gak darurat itu. Engko maneh alasannya ya apa maneh berarti karena males. Kan gitu ya. Tidak mau keluar dari kemudahan yang tidak baik seperti ini. Nah, nek wis koyok ngono, salah satu solusinya ya memang harus kumpul sama komunitas yang baik. Nek jarine Quran warka'u ma'arraki'in, tapi terjemahannya arek untuk ngawur, maka merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Warka'u ma'arraki'in jadi ngono. Itu artinya komunitas. Seseorang yang kemarin nemenin saya perjalanan ke Malang ya. Saya dalam beberapa hari ini sering ke Malang. Dia nyetiri saya ya. Dulu dia seorang senior manajer di satu perusahaan yang memang bagian dari tugasnya adalah entertain. Lah nek entertain itu buka meja, Pak. You know, open table. Ndok kono iku ngombe Pak sak meja, dudu sak botol, sak meja. Dan di samping kanan kiri ini wedok tok. Dan itu gratis loh, Pak, difasilitasi. Iku wis bayarane ndukure 50 juta per wulan. Nek jangi maksiat wis dibayari dan sebagainya. Sampai suatu saat umroh sama saya, terus moro ngono nuwangis ndelosor-ndelosor kasarane ya. Saya bilang, "Pengen hijrah temenan ta?" "Siap ya, siap. Tinggal no komunitasmu." "Loh, apakah saya harus resign?" "Enggak, kamu enggak harus resign. Pekerjaanmu dodolan wajar kok. Tapi hal-hal yang begitu bisa enggak kamu tinggalkan?" Dia coba tanpa resign. Susi ngomong ini, "Gak iso, Cak. Lawong bensing didelok ngomong ketip-ketip ayu-ayu ngono ya. Terus moro ngono ngombe ku ya awe-awe, tempat-tempat hiburan yo nyelak-nyeluk." Ya wis kanjene awakmu siap betul mental dan segalanya, ya wis tinggalno semuanya. Akhirnya dia memutuskan resign per Agustus 2020 kemarin. Sampai sekarang ya aku kerja apa ya? Melak aku ya wis. Saya bilang gitu. Bayarannya? Ya bayarannya tentokno dhewe. Hebat kan? Nek pengusaha kan bayaran menentukan sendiri ya. Sekarang dia jadi direktur umroh di tempat saya. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya salah satu karunia terbaik adalah kita diberikan komunitas kumpulan yang baik. Ya. Dan akhirnya Allah akan mendekatkan kita dengan segala hal yang baik. Nah, seperti itu. Termasuk berpikir yang baik tadi itu, bahwa nek barang gak apik iku gak terus moro ngono diterus-terusno. Suatu saat dia akan punya kemampuan untuk menolak itu dan akhirnya diberikan ganti oleh Allah sumber penghasilan atau pemasukan yang lebih baik untuk dia keluar dari kesulitan, apakah hutang atau kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Ngaten nggih? Sampun
Muga-muga barokah, muga-muga manfaat. Pas jam 05.32 memasuki tuluk terbit matahari. Mudah-mudahan lewat ngaji ini Allah melimpahkan barokah teng panjenengan nggih. Dikai sehat walafiat lahir batin, dikai barokah rumah tanggae, adem ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah sampai nang swarga menjing. Putra-putrine soleh solihah, akhlake karimah, ilmune barokah. Muga-muga rizkine yang ngoten halal betul-betul dan barokah. Dan semoga Allah memang mengaruniakan kita kemudahan-kemudahan untuk hal-hal yang baik insyaallah nggih, untuk kita semuanya, untuk panjenengan semuanya, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk keluarga kita terutama putra-putri kita. Liridho ilahi ta'ala biniyatil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadiah salawat kepada Rasulullah 10 kali, tanda rindu dan cinta kita pada beliau. Matur nuwun, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.